Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farajahallahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Marilah kita mulai majelis kita dengan pembacaan suratul Fatihah yang pahalanya, barokahnya, kandungannya kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para guru, para masyayikh, bil khusus para ulama tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, serta para ulama-ulama kita yang lain, serta kedua orang tua kita, ala hadina wa ala kulli musallatu salah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baiti thayyibin wa tahirin wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bisan yaumiddin wa ila al malaikatil muqarrabin wa awliya'ikas salihin wa laimatil mujtahidin wa masyayikhina fid din khususan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa usulina khususan ila arwahi muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassisi hadzal masjid, Masjid An-Nur Sukodadi. Allah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada doa mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Sebelum membaca ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ard. Allahumma badi'as samawati wal ard. Dzal jalali wal ikram. Wal izzati allati la turam. Wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah, ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'alan nahwil ladzi yurdika anni. Amin ya rabbal alamin. Para peserta majelis kajian Al-Quran Masjid An-Nur yang diberkahi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan majelis malam hari ini kita mengkaji satu ayat ya dari surah Al-Isra yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibuka surah Al-Isra, surah yang ke-17. Surah Al-Isra, surah ke-17, juz 15.
Juz 15 surah Al-Isra. Sebagaimana biasanya insyaallah setelah kita melakukan kajian atas tafsir dari surat Al-Isra ini, tafsir Al-Quran, maka dilanjutkan dengan tanya jawab atau dialog ya. Mari kita mengikuti secara tartil bacaan surat Al-Isra agar kita dapat pahala membaca Al-Quran sekaligus mempelajarinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram kita ulang agak lebih panjang matnya ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam cara baca yang lain, karena ini wakofnya boleh lanjut, boleh berhenti. Mari kita baca dengan cara panjang yang bersambung ya, sampai bagian akhir dari ayat. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari ayat ini secara harfiah sekaligus tafsirnya, Subhanalladzi asra, Maha suci Zat yang memperjalankan malam
bi'abdihi dengan hambanya, lailan pada satu malam, minal masjidil harami dari al masjidil haram, ilal masjidil aqsa menuju ke masjidil aqsa, alladzi barakna yang kami berikan barokah, haulahu di sekitarnya masjidil aqsa, linuriyahu agar kami perlihatkan kepada hamba, ya, hambanya ini, ya, min ayatina sebagian dari tanda-tanda kami. Innahu sesungguhnya ia zat yang memperjalankan itu, huwas sami'ul basiru, ia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dalam tafsir kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, ini saya baca dulu tafsirnya. Artinya, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, maha suci zat yaitu Allah dari segala sesuatu yang tidak layak, yang memindah. Nah ini, jadi asra ini diartikan memindahkan hambanya pada satu bagian dari malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Artinya dari kota Makkah Al-Mukarramah, yang bergelar Al-Mukarramah artinya yang dimuliakan, ya, menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah satu masjid yang disebut juga Al-Masjidul Aqsa. Disebutkan oleh kitab Imam Syekh Ali As-Sabuni, ya. Disebut Al-Aqsa artinya yang paling jauh, karena jarak yang jauh antara masjid ini dengan Masjidil Haram. Jadi disebut Masjidil Aqsa karena jaraknya jauh dibandingkan dengan Masjidil Haram. Artinya jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan dari Indonesia ke sana, bukan. Tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ada kata-kata lailan, pada satu malam. Ini adalah menurut para ulama tafsir diriwayatkan. Ini artinya apa? Untuk menunjukkan sedikitnya waktu atau cepatnya waktu Isra, dan bahwa kan dengan waktu Isra itu baginda Nabi SAW memotong jarak yang sangat jauh hanya dalam separuh atau sebagian dari malam. Padahal wakanat masirota arba'ina laila. Padahal perjalanan itu mestinya, kalau menurut perjalanan normal, ya, itu 40 malam. Jadi 40 malam orang berjalan dengan unta dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam sebagian dari malam. Sebagian, ya, malam ini nanti akan ada keterangannya berapa cepat, berapa lama. Dan ini adalah bentuk kemukjizatan Al-Quran, ya. Disebutkan satu malam saja. Nah, ini. Dan ini menunjukkan kemahasucian Allah. Artinya hanya Allah yang bisa melakukan seperti ini kepada hambanya. Ya. Dan Isra ini disebutkan di sini terjadi dengan roh dan jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dilakukan, terjadi secara sadar, bukan dalam mimpi. Lanjutannya, Masjidil Aqsa di sini diberi sifat.
yaitu satu masjid yang di sekitarnya itu diberkahi. Alladzi barakna haulahu. Apa disebutkan diberkahi? Dengan bermacam-macam barokah berupa kenikmatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Kenikmatan yang tampak adalah penuh dengan buah-buahan, pohon-pohonan, pepohonan dan sungai-sungai. Yang disebutkan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada negeri Syam. Jadi kita tahu Baitul Maqdis itu sebenarnya ada di dalam Biladus Syam, ya. Negeri Syam yang ibu kotanya Damaskus atau Dimashq dalam bahasa Arab. Sekarang negeri itu populer dengan istilah Suriah, ya. Kemarin sebagiannya terkena gempa itu, ya. Nah, ini salah satu negeri yang dirahmati Allah, negeri Syam ini. Buktinya di negeri ini ditempatkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dan memang subur, negerinya sangat subur. Berbeda dengan kota Mekah. Ya. Kalau kota Mekah secara fisik, ya, tandus, ya, secara fisik ini. Jadi itu secara fisik. Jadi memang subur. Di sana di Baitul Maqdis ada apa? Ada pasar. Jadi kalau cari saja sudah di Instagram banyak sekarang atau di YouTube orang yang travel ke sana gitu, ya. Itu pasar buah, kurma bermacam-macam, sangat subur memang. Sehingga pantas kalau kota yang kemudian disebut kota Yerusalem itu atau Al-Quds itu diincar oleh orang-orang kafir, ya, oleh Israel, oleh negara-negara yang ingin menjajah itu. Nah, tapi sekarang itu menjadi tempat berdiamnya 3 penganut agama. Orang Islam ada di sana, orang Nasrani, ada orang Yahudi. Itu di Baitul Maqdis, itu di sekitar Baitul Maqdis itu penuh barokah memang. Penuh barokah. Dan yang kedua barokahnya itu katanya karena merupakan tempat berdiamnya para nabi. Di situ adalah kuburannya para nabi. Bahkan Nabi Sulaiman istana dan mungkin kuburannya ada di sekitar sana. Juga Siti Maryam ada di sana, ya. Kuburannya itu sampai sekarang sangat dihormati oleh umat-umat agama. Kemudian juga banyak kuburan-kuburan para wali juga, ya, di sana. Dan tempat turunnya para malaikat. Nah, nanti kita. Untuk apa ini linuriyahu min ayatina? Terjadinya peristiwa Isra ini adalah untuk kami memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian min ayatina, min ini litab'id. Untuk sebagian. Walaupun sebagian tapi banyak itu. Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tanda-tanda yang mengagumkan, dan kami perlihatkan kepada hamba ini kerajaan langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW telah melihat berbagai langit. Langit yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi, as-samawatil ula, surga, neraka. Kemudian tempat yang bernama Sidratul Muntaha, ya. Kemudian melihat para malaikat, para nabi dan segalanya yang lain, ya, dan yang bermacam-macam keajaiban yang menunjukkan atas kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Allah mendengar kepada perkataannya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah melihat perbuatannya. Oleh karena itu, dengan pengawasan dan penglihatan Allah dan pendengaran Allah serta perhatian Allah yang khusus, yang penuh dengan rahmat dan mahabbah kepada hambanya ini, di sini tidak disebutkan namanya itu. Ini bentuk mukjizat juga. Jadi ini bentuk sastranya Al-Quran.
Jadi orang kalau sudah istimewa itu tidak disebutkan, cuma disebutkan gelarnya. Gelarnya baginda Nabi adalah Abdullah, hambanya Allah itu ya. Ini oleh karena itu dengan keistimewaan inilah Allah memberikan banyak kemuliaan dan mukjizatnya sebagai penghormatan Allah kepada nabinya. Baik sedikit ya, jadi secara umum ini kita mengkaji ayat ini karena ini ada momentum di bulan Rajab ini kita kerap kali di masyarakat umat Islam memperingati Isra Mi'raj. Dan sangat perlu kita mengenal apa ayatnya. Ternyata ayatnya ada di surah Al-Isra. Yang itu satu ayat ini menjadi judul dari suratnya, yaitu surah Al-Isra. Nah, sebenarnya secara umum ayat-ayat Al-Quran tentang kejadian Isra dan Mi'raj itu bukan hanya ayat ini. Tapi ayat inilah yang paling jelas. Karena ada kata-kata Subhanalladzi asra. Asra itu kalau diubah dalam bahasa Arab artinya ditasrif. Asra yusri isra'an. Isra inilah yang diambil menjadi kata-kata Isra itu. Menjadi judul dari surat ini. Nah, ayat-ayat yang lain ada di dalam surat-surat yang lain, tapi misalnya di dalam ayat maka dzabal fuadu ma ra'a ya. Dan ada beberapa ayat yang lain. Namun yang fokus memang di ayat ini. Oleh karena itu kalau kita ingin mengkaji peristiwa Isra Mi'raj, pintu masuknya adalah dengan mempelajari tafsir pengertian dari ayat ini. Alhamdulillah. Nah, kita akan sedikit mempelajari secara lebih mendalam ya, karena saya yakin insya Allah barokahnya ngaji itu antara lain kita bisa mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya, Al-Quran dan tafsirnya, bukan katanya orang. Karena kalau katanya orang ini belum tentu benar ya. Ilmu itu harus ada sumbernya dan harus ada pertanggungjawabannya gitu ya, supaya kita tidak gampang di dalam terjebak beropini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saya ingin mempelajari hadis, ingin membacakan hadis, karena peristiwa Isra Mi'raj ini penuh dengan riwayat-riwayat yang tidak semuanya itu sahih, tidak semuanya itu menurut keilmuan para ulama atau menurut standar para ulama. Itu tidak semuanya sahih, bahkan ada yang sangat lemah dan sangat diragukan. Apa benar, sehingga muncul keraguan seperti itu. Oleh karena itu ada seorang ulama namanya Imam As-Suyuti, termasuk yang mengarang tafsir ini, berinisiatif mengumpulkan hadis-hadis mengenai Isra Mi'raj, dan itu dikumpulkan di dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj ini. Ini satu jilid ini khusus masalah kejadian Isra dan Mi'raj ini, sehingga kita ini sedikit lebih tenang. Ternyata ada sumbernya gitu. Karena ilmu ini butuh sumber yang jelas ya. Apalagi peristiwa yang sangat penting seperti ini ya. Baik, saya tabarruk ya, saya mencari barokah, ngalap berkah katanya orang Jawa, dari membaca hadis ini. Saya akan bacakan hadisnya karena ini majelis yang sangat penting. Ini kemudian nanti baru kita ulas beberapa aspek ya dari peristiwa ini. Hadis yang riwayatnya itu paling top lah. Ya, paling top dan secara rantai periwayatan itu paling bisa dipercaya mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebenarnya sekali lagi di Al-Quran yang ada ini Isra-nya saja, Mi'rajnya tidak diceritakan. Kita tidak akan tahu dalilnya Mi'raj tanpa membaca hadis.
Jadi karena Isra itu perjalanan malam dari tadi Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, langit 1, 2, 3 itu tidak diceritakan di dalam ayat ini secara khusus, tapi diceritakan secara umum di dalam kata-kata firman Allah, linuriyahu min ayatina. Nah, maka untuk mengetahui arti linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada sang hamba sebagian dari tanda-tanda kami, apa yang diperlihatkan? Orang harus belajar hadis. Inilah pentingnya kita mempelajari tafsir dengan belajar hadis juga. Dan untuk belajar hadis harus tahu pendapatnya para sahabat pendapatnya tabi'in dan seterusnya. Ini kalau tidak belajar memang kita blank itu ya. Makanya kita perlu belajar. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Muslim ini yang paling top katanya Imam As-Suyuti. Wal nabda bi ajwadiha wa atqaniha. Hadis yang paling top dan yang paling riwayatnya paling bagus secara sanad keilmuannya, yaitu hadis dari Hammad bin Salamah dari Sabit dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda. Saya baca hadisnya, saya terjemah gitu aja ya, jadi biar enak. Utitu bil buraqih. Suatu saat saya itu didatangkan dengan makhluk bernama buraq. Wa huwa, dan adapun buraq itu dabbatun abyadun tawilun, adalah binatang tunggangan, binatang dabbah. Dabbah itu berarti yang satu yang melata ya. Berwarna putih, panjang, fauqal himar, sedikit lebih tinggi daripada keledai. Wadunal baghali, dan di bawahnya baghal. Ini juga sejenis keledai ya. Tapi yang jelas bukan seperti gajah terlalu besar. Di bawahnya, jadi sedikit di atasnya keledai. Tapi di bawahnya baghal. Ini juga macam-macamnya semacam sebangsa keledai. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi ya. Yang meletakkan hafirnya ini itu kuku-kukunya ya. Itu di ujung sampingnya ya, seperti benar-benar seperti tunggangan, seperti kuda, tapi bukan kuda yang berdiri, tapi dia bisa jatuh begini, bisa duduk begini. Ya, qala ya, dilanjutkan ya. Ini Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Farakabtu hatta ataitu Baitul Maqdis, maka saya menaiki buraq sampai saya tiba di Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqah, maka saya mengikatnya di satu tempat yang berputar, yang bundar. Jadi ada satu tempat yang bundar di Baitul Maqdis itu, allati yarbitu bihal anbiya, yang di dalamnya di sana itu para nabi itu mengikatkan untanya atau bawaannya ya, atau berkumpul di dalamnya para nabi ya. Jadi intinya ada satu tiang, entah mungkin tempat atau tiang itu di Baitul Maqdis yang menjadi tempatnya Rasulullah SAW meletakkan buraqnya itu. Kemudian summa dakhaltul masjid, kemudian saya masuk masjid, fa shallaitu fi rak'ataini, maka saya kemudian di dalam salat 2 rakaat di dalam Baitul Maqdis. Summa kharajtu, kemudian saya keluar, faja'ani Jibril, maka datang kepadaku siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, bi ina'in min khamrin, dengan satu wadah bejana yang berisi khamr, wa ina'in min labanin, dan satu wadah bejana, wadah dari berisi susu. Fakhtartul laban, maka saya memilih susu, katanya Nabi. Jadi ini ada 2 wadah disodorkan kepada Rasulullah, yang
Salah satunya itu susu, satunya ini khamr, satunya susu. Maka Rasulullah memilih yang susu. Artinya Rasulullah memilih meminum yang berisi air susu itu, Faqala Jibril, maka berkata siapa malaikat Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Artinya kesucian. Tsumma araja bina ila sama'id dunya, kemudian Jibril naik bersama kami. Inilah mi'raj, ya. Ada kata ta'araja. Araja itu artinya naik. Makanya mi'raj itu artinya kenaikan. Kenaikan, ya. Ke langit yang paling bawah, as-sama'id dunya. Fastaftah Jibril, maka Jibril meminta untuk dibuka. Ini dalam satu ulasan, karena setiap langit itu ada pintunya. Setiap langit itu ada grendelnya, ada gemboknya. Makanya disebutkan malaikat langit itu, malaikat namanya malaikat hafadzah, itu malaikat ya penjaga langit. Itu kenapa? Karena tidak sembarang orang bisa nembus langit itu. Artinya menembus dalam arti mengetahui hal-hal yang gaib dari langit itu. Termasuk bangsa jin, setan itu tidak bisa sembarangan. Dia paling jauhnya di bawah langit itu. Ya, hilir mudik di situ. Makanya kalau mencoba masuk itu ada malaikat yang itu. Dan malaikat Jibril minta dibuka. Wah, ini di dunia malaikat ini ya. Faqilah, maka dikatakan man anta? Siapa kamu? Malaikat Jibril masih ditanya man anta? Siapa kamu? Qala Jibril. Qala berkata Jibril, saya Jibril. Terus dikatakan qila wa ma ma'ak, siapa yang bersamamu itu? Bukannya tidak kenal, saya tidak tahu juga apa memang tidak kenal, apa memang karena ini cuman atau bahasa prosedurnya, SOP-nya malaikat mungkin ya. Mungkin ini SOP-nya malaikat ya. Kan wallahu a'lam ya, tapi yang jelas ada protapnya juga gitu. Wah, jadi malaikat itu kan sangat taat kepada Allah. Pokoknya disuruh nggak boleh buka itu ya. Siapa yang ada bersamamu? Qala Jibril mengatakan Muhammad. Kila dikatakan, artinya ditanya, waqad bu'itsa ilaih, dan dia telah diberi wahyu, artinya telah diutus menjadi rasul. Qala Jibril mengatakan bu'itsa ilaih, beliau ini sudah menjadi seorang rasul. Wah, segitunya malaikatnya. Ini Rasulullah padahal ya. Apalagi kayak kita ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fafataha lana atau fafutiha lana, maka dibuka untuk kami. Fa idza Nabi Adam, maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Adam. Farahaba bi, maka Nabi Adam ini menyambutku. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan kepadaku dengan satu doa kebaikan ya. Jadi di situ Rasulullah bertemu dengan leluhurnya Nabi Adam. Kemudian di sini tidak disebutkan seperti apa kata-kata Nabi Adam, itu dalam riwayat yang lain. Kemudian didoakan. Summa araja bina ila sama'i tsaniyah, kemudian naik kami ya, malaikat Jibril naik bersama-sama saya ya, artinya summa urija bina, kemudian kami dimi'rajkan ke langit yang nomor 2. Fastaftah Jibril juga sama. Malaikat Jibril minta dibuka. Faqila man anta? Faqala Jibril qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila qad bu'itsa ilaih? Qala bu'itsa ilaih. Sama seperti tadi. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Sudah diutus, sudah menjadi rasul, sudah dibuka. Fa futiha lana. Fa idza ana bibnail khalah Isa bin Maryam wa bibnail khalah wa Yahya bin Zakaria. Maka tiba-tiba saya, dahulunya Kanjeng Nabi, saya itu bertemu dengan dua nabi yang sepupuan. Ini kan sepupuan ini ya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa putranya Maryam, karena tidak punya bapak ya, Nabi Isa tidak punya bapak, tidak punya ayah ya.
dan Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Farahaba bi, keduanya menyambutku dan mendoakan kepadaku akan kebaikan. Kemudian summa urija bina ila sama'i tsalitsah fastafta Jibril, naik ke langit ke yang ketiga. Sama. Faqila man anta, siapa kamu? Faqala Jibril. Qila wa ma'ak Muhammad, qala Muhammad. Terus qala qila wa qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi fa futiha lana fa idza ana bi Yusuf. Maka tiba-tiba saya berjumpa dengan Nabi Yusuf. Wa idza huwa qad u'tiya syatrul husni. Ternyata Nabi Yusuf ini diberikan separuhnya kegandengan. Jadi Nabi takjub. Rasulullah takjub kepada Nabi Yusuf. Wah, ganteng sekali Nabi Yusuf. Itu ya. Ini perkenalan Nabi langsung kepada Nabi Yusuf ya. Farahaba bi wa da'ali bi khairin. Beliau menyambutkan dan mendoakanku akan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah fastafta Jibril. Ya, terus ya, malaikat Jibril juga minta dibuka pintunya. Qila man hadza, siapa ini? Ini Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad, dan terusnya. Qila wa qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi, ya sunnah. Fa futiha lana fa idza ana bi Idris. Maka beliau berjumpa dengan Nabi Idris. Farahaba bi wa da'ali bi khair, atau farahiba bi wa da'ali bi khair. Ya. Nabi menafsirkan ayat qala Allah taala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Jadi kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Ini rupanya yaitu langit yang keempat. Tsumma urija bina ila sama'il khamisah fa Jibril. Terus ini sama, redaksinya agak sama. Maka kami dimi'rajkan ke langit yang nomor 5 dan seterusnya ya. Qila waqad minta fafutiha lana, dibuka untuk kami. Fa idza ana bi Harun, bertemu dengan Nabi Harun. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Dan juga disambut dan mendoakan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'is sadisah fastata Jibril, dan seterusnya ke langit ke-6. Fafutiha lana, maka dia membuka. Fa idza ana bi Musa, maka tiba-tiba saya bertemu Nabi Musa. Farahaba bi wa da'ali bi khair, mendoakan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah, kemudian ke langit ke-7, seterusnya sama ya. Fafutiha lana, maka dibuka untuk kami. Fa idza ana ibbi Ibrahim, maka saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dhahruhu ilal baitil ma'mur. Musnidan dhahruhu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim ini sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu kita pernah mengkaji di majelis kita sebelumnya. Itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi Ka'bahnya malaikat di langit yang nomor 7. Nah, jadi Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Dan di sini ada keajaiban, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfi malakin la ya'uduna ilaihi. Di Baitul Ma'mur ini Nabi Rasulullah SAW mendapat informasi ya, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan mereka tidak kembali lagi ke sana. Artinya 70.000 masuk ya, keluar, masuk lagi, keluar, itu berarti malaikat yang ada berapa puluh ribu, ya jutaan, mungkin miliaran malaikat. Artinya dari dulu ya, setiap hari masuk 70.000 dan nggak keluar, nggak balik-balik lagi. Artinya bukan malaikat yang sama yang sholat di sana itu. Berarti Allah menciptakan malaikat banyak sekali kan. Nah ini. Tsumma dhahaba bi, kemudian malaikat Jibril membawaku pergi bersamaku ila Sidratil Muntaha, ke tempat bernama Sidratul Muntaha. Fa idza waraquha, maka tiba-tiba aku melihat ya, daunnya Sidratil Muntaha itu. Jadi ini tempat ada pohonnya. Pohonnya itu daunnya ka'adzanil filah, seperti telinganya gajah. Jadi telinganya kayak, daunnya itu kayak telinga gajah. Wa idza thamaruha kal qilal, ya. Ya, buahnya itu sangat lebat, sangat besar. Qala wa ya.
Rasulullah bersabda, "Falamma ghasyiha min amrillah ma ghasya taghayyarat." Ya. Kalau pohon ini diperintahkan oleh Allah untuk menutup, jadi maka pohon ini dengan daun-daunnya itu akan menutupi apa yang ditutupinya. Jadi ini kayak apa ya? Mungkin seperti wallahu a'lam ya. Tentunya ini kalau gambarannya seperti tempat yang ada yang sangat apa? Yang sangat teduh. Sidratul Muntaha itu tempatnya sangat teduh. Dan di bawahnya Sidratul Muntaha itu ada yang ditutupi. Ada rahasianya itu. Nah, kalau disuruh tutup oleh Allah ditutup itu. Dia bergerak gitu ya. Kalau disuruh dibuka ya bergeser begini. Ya mungkin kayak otomatis lah begini, kayak ada sayap otomatisnya itu pohon-pohon apa? Daun-daunnya itu ya. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayyan ataha min husniha. Tidak ada seorang pun dari mana Allah mampu untuk menggambarkan keindahannya. Jadi Sidratul Muntaha ini sangat indah. Nah, bahkan ya mungkin seandainya apa hubungannya dengan surga dan seterusnya, ini taman-taman surga itu mungkin ya bisa jadi salah satu dari bagian dari taman-taman yang ada di Sidrah itu. Atau pokoknya sesuatu yang ditutup ya, ada rahasia-rahasianya itu ditutup. Begitu juga mungkin kenikmatan-kenikmatan dari alam malakut ya, keindahan itu sebagiannya ada di sana atau seluruhnya dia ada di sana. Ya. Qala wallahu a'lam ya, ini perlu dicek dengan keterangan yang lain mengenai hubungan antara surga, Sidratul Muntaha dan seterusnya. Fa'auha ila ma'auha, maka Allah mewahyukan, fa'auha ilayya ma'auha, maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang telah Allah wahyukan. Fa farada alayya khamsina salatan fi kulli yawmin wa lailah, maka Allah mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Nah, ini hadis sahih ini. Berarti awalnya salat itu berjumlah 6 kali. Fa nazaltu, maka saya turun. Rasulullah tidak menolak dan tidak keberatan. Rasulullah sam'an wa ta'atan. Beliau tunduk kepada perintah Allah, beliau turun. Hatta itu ila Musa, sehingga saya itu tiba ke Nabi Musa. Faqala, Nabi berkata, siapa Nabi Musa? Ma farada rabbuka ala ummatik. Apa yang telah difarduhkan Tuhanmu untuk umatmu? Rasulullah menjawab, qultu khamsina shalah. Salat 50 waktu. 50 kali. Katanya Nabi Musa, qala irji ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu, fas'alhu takhfif, maka mintalah keringanan, fa inna ummataka la yutiquna dzalik, karena umatmu itu enggak bakal mampu. Fa inni qad balautu Bani Israil wa khabartuhum, karena aku telah mencoba kepada Bani Israil dan telah menguji mereka enggak mampu. Nah, mungkin ini angka ini salatnya Bani Israil mungkin ya. Wallahu a'lam. Qala faraja'tu ila rabbi, maka saya kembali kepada Tuhanku, kembali lagi. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khaffif an ummati, berikanlah keringanan kepada umatku. Fahid min anni khamsan, maka kurangilah atau hapuskanlah dariku 5 salat. Faraja'tu ila Musa, maka saya kembali ke Nabi Musa. Fakultu, maka saya mengatakan, hatta anni fahutta anni khamsan, hatta anni khamsan, Allah menghapus dariku 5. Qala, Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu enggak bakal sanggup. Farji ila rabbik, kembali lagi ke Tuhanmu, fas'alhu takhfif, mintalah keringanan. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa hatta qal, maka saya itu tidak henti-hentinya kembali bolak-balik di antara Rabbku, di antara Tuhanku dan di antara Nabi Musa. Pokoknya sampai Nabi Musa, Rasulullah disuruh balik terus ya. Hatta qal, sehingga Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu shalawatin likulli yaumin wa lailah, sesungguhnya itu adalah 5 kali salat dalam sehari dan semalam.
likulli salatin ashrun, bagi setiap satu salat itu pahala 10 salat. Fatilka khamsuna salat, maka itu sama dengan melakukan 50 kali salat. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa orang punya keinginan akan satu kebaikan dan dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanatun, maka dia dicatat satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyra, kalau dia melakukan maka dia dicatat 10 pahala. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Barang siapa punya niat yang jelek, niat jahat ya, akan keburukan, dan dia tidak melakukan maka dia tidak dicatat sama sekali. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah, kalau dia melakukan maka dia dicatat satu kejelekan saja atau satu dosa saja. Fa nazaltu, maka saya turun hatta intahaitu ila Musa, sampai saya tiba kembali ke Nabi Musa. Fa akhbartu, maka saya memberitahu kepada Nabi Musa. Faqala, maka berkata Nabi Musa, irji ila rabbika fas'alhu takhfif, kembali lagi kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Padahal sudah dikasih 5 ya. Faqultu, maka Rasulullah berkata, saya mengatakan, qad raja'tu ila rabbi, saya kembali kepada Tuhanku. Jadi Rasulullah naik lagi. Hatta istahyaitu minhu, sampai saya malu kepada Allah ya, untuk meminta keringanan. Nah, ini sampai di sini riwayat dari Imam Muslim ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi secara umum ini saya hanya mencukupkan pada riwayat yang sahih saja. Karena riwayat yang lain itu ada yang mempertanyakan kesahihannya. Secara umum peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Saya sedikit flashback dulu sebelum kita dialog ya. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi tidak lama setelah Amul Huzn, setelah Rasulullah dirundung duka cita yang sangat mendalam karena kehilangan 2 orang yang paling dicintainya, yaitu istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah yang banyak mendukung beliau, bahkan mengorbankan mungkin seluruh hartanya untuk agama Islam. Sayyidah Khadijah binti Huwailid yang disebut Khadijah Al-Kubra. Disebut Al-Kubra karena beliau ini agung ya, manusia agung. Dan pamannya Abu Thalib. Kedua orang ini adalah bisa dibilang orang yang paling gigih bersama Nabi. Di saat ketika orang kafir Quraisy itu sangat gencar-gencarnya menyerang Nabi secara langsung maupun secara tidak langsung, secara fisik maupun secara mental. Nah, di saat Nabi merasa sangat terpuruk, sangat sedih, maka pada satu malam Allah mengisrakan beliau dan memi'rajkannya ya. Nah, ada banyak kisah tentunya di balik Isra Mi'raj ini yang diceritakan oleh para ulama. Tapi intinya di dalam Isra Mi'raj ini ada satu pesan yang penting, yaitu diturunkannya perintah wajib sholat 5 waktu. Sebelumnya Rasulullah apa sholat 5 waktu? Belum. Sholatnya umat Islam sebelumnya itu 2 waktu, pagi dan sore ya. Ada yang menyebutkan ya sekitar 2 itu. Dan tata cara sholatnya juga sujud saja, sujud, ruku, sujud, begini saja. Tidak ada tasyahud akhir, tidak ada doa-doa khusus ya. Sampai kemudian turun setelah peristiwa Mi'raj ini, turun lagi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini berupa manusia, berwujud manusia atau menyamar seperti manusia. Beliau itu mencontohkan sholat langsung di depan Nabi. Wahai Muhammad, ikut saya, ini tata cara. Jadi sholat yang seperti diamalkan oleh umat Islam sekarang ini adalah sholat yang dicontohkan oleh malaikat Jibril setelah peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah ini, jadi perintah sholatnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj, tata cara sholatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nah ini maka pesan utama ya, kalau kita ingin memperingati Isra Mi'raj harus sholat ya. Jadi kita itu begini, kita itu sibuk Isra Mi'raj di mana-mana, tapi di mana-mana masjid sepi, sholat jamaah sepi,
sholat 5 waktu banyak yang kecolongan gitu ya. Maka ini sebenarnya bukan peringatan Isra Mi'raj. Jadi kalau boleh ditanya, saya ditanya secara pribadi, apa pesan inti dari Isra Mi'raj? Ya terlepas dari soal peringatannya dan seterusnya. Pesan intinya adalah sholat 5 waktu. Barang siapa orang menjaga sholat 5 waktunya, maka insya Allah dia sudah mendapatkan hikmah terbesar dari Isra Mi'raj itu. Ya, insya Allah itu antara lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sementara. Saya cukupkan dulu sampai di sini dan insya Allah. Nah, ini Jumat malam Sabtu akan ada pengajian umum tentang Isra Mi'raj. Mari dihadiri rame-rame ya, dihadiri bersama-sama oleh segenap masyarakat, warga khususnya jamaah. Karena kita ini kalau hukumnya peringatan itu syiar-syiar Islam itu semua layak diperingati ya. Bulan Muharram ya. Itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita gembira ya. Nah, memang sedikit mengenai waktu, memang ulama itu berbeda pendapat mengenai waktunya kapan terjadi Isra Mi'raj ya. Ya, itu. Tapi begini, tidak usah sibuk soal itulah. Karena ada yang menyebut Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Ya. Jadi ya memang itu soal itu ikhtilaf di kalangan ulama. Dan Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin mengatakan itu terjadi di bulan Rajab. Ya, mengenai tanggalnya ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, tapi intinya itu pernah terjadi di satu malam yang sangat agung pastinya. Nah, tapi intinya tidak usah terlalu banyak berdebat apalagi menyalahkan. Ya. Nah, dan semua dalil itu semua ada dalilnya itu ya. Jadi intinya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di satu malam sebelum hijrah Nabi ya. Sekitar 3 tahun atau beberapa bulan. Ada menyebut 18 bulan. Bahkan ada yang menyebut Isra Mi'raj itu terjadi bulan Ramadan. Ya. Jadi ini kita berpegangan pada pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwa itu terjadi di bulan Rajab. Nah, nanti kita kalau bisa ini malam 27 ini ya. Itu disebutkan oleh para ulama malam-malam yang sangat istimewa. Ya katanya kalau bisa juga puasa tanggal 27-nya itu, 27 Rajab ini. Walaupun tidak ada dalil secara khusus puasa bulan Rajab itu puasa tanggal berapa saja tidak ada. Cuman yang penting puasa salah satu dari bulan Rajab itu. Ya. Itu intinya. Kita memperbanyak amal soleh selama bulan Rajab, tapi disunahkan yang jelas dalilnya itu puasa nisfu Sya'ban ya. Itu puasa nisfu Sya'ban. Nah, ya, jadi nanti tanggal 15 Sya'ban ya. Baik, itu sementara yang mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detailnya kita ikuti pengajian Isra Mi'raj ya mengenai. Insyaallah nanti pengajian kita lanjutkan. Ini sebagai informasi saya umumkan kembali bahwa kajian kita ini karena juga masalah waktu yang bisa kami penuhi, ini kita lakukan insyaallah 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali biar juga ada jeda kepada saya karena saya itu terkadang ada sejumlah kesibukan yang lain. Jadi nanti 2 minggu sekali insyaallah setiap malam Selasa kita istiqomahkan kalau tidak ada udzur. Baik, kita tutup dengan doa khatmil Quran, doa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها في زمرة الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به ذنبي فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتي إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا المجلس يا الله مجلسا علميا مباركا. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس العلم المبارك يا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله علما نافعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بسر الفاتحة. Dan Allah yakum ajma'in wa nafa'ana bi wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.